Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Komut, Ibu Siti Nursiha Putri Jaya. Yang saya hormati Bapak Bambang Supriyambodo, Bapak Arteria Dahlan selaku anggota Dewan Komisaris. Yang saya hormati Pak Mariono, Dirut Pusri beserta jajaran direksinya. Di sini ada Pak Solihin, Pak Erik, dan juga Pak Panji. Para anggota direksi yang sudah purna tugas, di sini mungkin ada 22. Dan yang saya hormati Ibu Joni Marsini, serta para SPV, dan juga yang saya hormati Ketua daripada Dapensri atau Direktur Dapensri, Pak Asep Ramdan. Kemudian ketua dari atau pejabat pimpinan dari YKKP, Pak Balia, dan juga ketua Persatuan Pensiunan Karyawan Pusri, Pak Sahrul Effendi, ada di sana, berserta seluruh pengurus, serta seluruh karyawan dan karyawati PT Pusri yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya. Malam hari ini kita dapat berkumpul di gedung yang sangat-sangat megah ini. Gedung ini dinamakan Ballroom Pusri, yang alhamdulillah syukur setahun yang lalu saya juga bersama-sama Ibu Komut dan Pak Dakoni meresmikan gedung ini, dan saya memang bangga sekali kalau dulu kita namakan gedung ini gedung serbaguna, tapi sekarang sudah dirubah menjadi satu bangunan, ruangan yang memang tepat kalau dinamakan Ballroom Pusri. Ruangan ballroom yang sangat-sangat megah ini. Ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini tentu kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas undangan direksi dan juga bersama teman-teman. Di sini ada 22 mantan direksi yang hadir pada malam ini dari 30 undangan yang dikirim oleh Pak Mariono. Jadi ini luar biasa perhatiannya dari mantan-mantan direksi untuk kembali ke Palembang menyaksikan bagaimana kemajuan Palembang, kemajuan Pusri, dan khususnya kita semua bisa bersilaturahmi di kompleks Pusri ini. Jadi pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun PT Pusri yang ke-66. Tepatnya adalah besok 24 Desember merupakan hari ulang tahun PT Pusri yang ke-66, dan malam ini kita berkumpul bersama untuk saya kira merenung apa kemajuan Pusri dan apa perjalanan Pusri selama 66 tahun. Kalau kita lihat kembali, yang tadi bukunya juga sudah ditulis oleh Pak Nanang, Pusri didirikan pada tanggal 24 Desember 1959.
Jadi besok itu merupakan ulang tahun yang ke-66. Dan alhamdulillah syukur saya pribadi tiap tahun diundang ke sini. Dan saya ingat 2 tahun yang lalu juga ada momentum yang sangat penting, yaitu peletakan atau first filing ceremony dari Pusri Tigabi. Jadi ini juga menandai setiap kali saya datang kemari, setiap kali diundang, tentu Pusri ini ada kemajuan-kemajuan yang signifikan. Jadi selama 66 tahun ini terjadi pergantian pimpinan, dan tadi Pak Mariono menyebutkan Pak Mariono itu direktur utama yang ke-15. Betul Pak Mariono ya? Jadi kebetulan saya mengenal dekat 14 direktur dari 15 direktur utama tadi. Yang saya tidak kenal yaitu mendiang Bapak Ibrahim Syahir, karena waktu saya datang ke Palembang, Bapak Ibrahim Syahir sudah wafat. Dan saya mengenal direktur utama mulai dari Bapak Salmon Mustafa, yang dulu menerima saya di sini, kemudian 20 tahun kemudian saya menggantikan beliau di Kujang sebagai direktur utama. Dan yang ketiga adalah Bapak Hasan Kasim, Bapak Brigjen Haji Hasan Kasim. Beliau adalah mantan Jenderal Angkatan Darat. Beliau merupakan direktur utama yang paling lama, 15 tahun. Kemudian yang keempat adalah Bapak Sution Arjanggi dari Semen Gresik. Yang kelima yaitu almarhum Bapak Joni Marsini, yang insya Allah nama beliau akan dijadikan nama salah satu jalan di kompleks ini. Kemudian yang keenam adalah almarhum Bapak Insinyur Suhadi. Kemudian yang ketujuh adalah almarhum Bapak Sujais. Dan yang kedelapan yang ada di tengah-tengah kita yaitu Bapak Dadang Heru Kodri. Jadi ini Pak Dadang Heru Kodri ini, kalau Pak Dirutnya itu sudah pada enggak ada, ini Pak Dadang Heru Kodri memang Dirut yang masih ada saat ini. Kemudian terus berlanjut, dan kalau disebutkan satu persatu ya panjang, tapi saya hafal sebetulnya. Dan Pak Mariono merupakan direktur termuda, direktur utama termuda, yaitu direktur nomor 15, dan sebenarnya direktur nomor 14. Tadi pagi saya telepon untuk hadir pada malam hari ini. Rupanya Pak Dakoni sedang sibuk di PT Pupuk Kujang, turut meresmikan pembangunan pabrik, piling pabrik untuk NPK nitrat yang sebenarnya dirintis oleh Pak Mariono. Ya, tepuk tangan Pak Mariono. Jadi Pak Mariono meninggalkan satu gagasan, kalau biasanya hanya disebut NPK, tapi ini NPK nitrat. Karena dibuat dari amonium nitrat, fosfat, dan juga potas. Jadi ini memang produk baru yang sangat bagus untuk tanaman bawang, dan mudah-mudahan kita enggak impor bawang lagi nanti. Ya, jadi ini, dan saya kira Pak Mariono ini adalah orang Kujang yang ketiga masuk ke Pusri sebagai dirut. Yang pertama adalah dulu direktur produksi PT Pupuk Kujang, zaman saya jadi dirut, yaitu Pak Suhadi. Kemudian pindah ke Pusri sebagai dirut,
dan beliau 10 tahun di Pusri sebagai dirut. Kemudian yang kedua Pak Dadang Heru Kodri. Yang ketiga Pak Mariono ini. Jadi kelihatannya memang di Pusri ini karyawannya yang punya badge Pusri tidak ada yang jadi dirut Pusri. Jadi sudah 15 dirut, belum ada karyawan Pusri yang punya badge Pusri menjadi dirut. Tapi itu tidak apa-apa, karena karyawan Pusri yang punya badge Pusri banyak berkiprah di tempat-tempat lain dan menjadi dirut. Saya kembali ke Pusri, tapi sebagai komut waktu itu. Jadi bukan sebagai dirut, jadi nggak ada yang jadi dirut. Ya mudah-mudahan nanti ada yang dari Pusri, karyawan jadi dirut di Pusri. Ya. Jadi kalau kita melihat ke belakang, selama 66 tahun ini, kebetulan saya masuk di Pusri tahun 66 sesudah peristiwa G30S. Pada saat itulah kondisi Pusri sangat-sangat menurun karena peristiwa G30S. Sehingga banyak pimpinan yang tersandra karena ada dugaan sebagai anggota Partai Komunis. Tapi alhamdulillah syukur pada bulan April tahun 1966 datang seorang presiden direktur yang sudah sepuh pensiunan dari Angkatan Darat, yaitu Bapak Jenderal Haji Hasan Kasim, Jenderal Purnawirawan. Beliau datang ke Pusri dan memberi semangat kepada karyawan Pusri untuk bisa mengabdi dengan sebaik-baiknya. Kebetulan saya banyak belajar dari beliau karena saya sebagai karyawan mulai dari tingkat bawah sampai saya menjabat pimpinan umum pada saat itu di Pusri Palembang, karena direksi ada di Jakarta. Beliaulah yang membimbing saya, dan perlu saya sampaikan bahwa Pak Hasan Kasim, mendiang Bapak Hasan Kasim, beliaulah yang mengembalikan Pusri menjadi besar, dan Pusri yang tadinya kapasitinya hanya 100.000 ton, pada saat itu dikembangkan dengan Pusri 2, 3, 4, dan proyek sarana distribusi menjadi Pusri, menjadi pabrik yang terbesar di dunia di satu lokasi. Itu terjadi pada tahun 78. Nah, jadi kebesaran Pusri inilah yang saya kira perlu kita ingat, dan waktu itu Pusri 2, 3, dan 4 dengan proyek sarana distribusi yang di bawah pimpinan Pak Nanang Susatyo Sutaji itu menjadi kebanggaan bukan hanya bagi kita, tapi bagi lenders, yaitu World Bank. Karena ini merupakan sukses story dari dana World Bank yang dipinjamkan ke Pusri. Dan Pusri waktu itu juga karena merupakan pabrik yang terbesar, maka Pusri juga menjadi leader daripada pabrik-pabrik pupuk di Indonesia. Dan Pusri pada tahun 79 menjadi perusahaan yang dipercaya penuh untuk menyalurkan pupuk ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi memang Pusri itu besar dan yang terbaik. Nah, jadi ini kita memang bangga kalau kita melihat ke belakang, dan Pusri dengan waktu itu 4 pabriknya itu beroperasi dengan baik, dan Pusri bisa mengantarkan
usaha pemerintah Orde Baru waktu itu untuk kita swasembada pangan pada tahun 1984, di mana Pusri mendapatkan penghargaan dari FAO. Dan bukan hanya itu saja, karena Pusri terus berkembang dan akhirnya pada tahun 1997 Pusri ditunjuk sebagai holding company membawai pabrik-pabrik pupuk di Indonesia. Jadi Pusri itu pernah jadi holding company pada saat presiden direkturnya adalah Pak Suhadi, yaitu dengan PP nomor 28 tahun 1997. Dan ya alhamdulillah syukur saya waktu itu dikembalikan ke Pusri lagi sebagai komisaris utama pada tahun 99. Dan waktu itu kondisinya sangat sulit dengan lengsernya bergantinya pemerintah dari Orde Baru ke zaman reformasi. Disitulah kita Pusri menghadapi percobaan, dari banyak kita mendapat tekanan untuk banyak perusahaan-perusahaan, anak perusahaan ini spin off, dan dorongan dari luar dari IMF juga menghendaki holding dibubarkan. Tapi alhamdulillah syukur holding pupuk yang mempunyai manfaat yang besar itu masih bisa dipertahankan, dan tapi karena memang Pusri itu bukan hanya sebagai holding induk perusahaan, tapi Pusri juga sebagai operating holding. Sehingga ini memang kurang serasi, sehingga pada tahun 2010 Pusri di spin off, dibentuk PSP, dan tahun 2012 maka Pusri Holding berganti nama menjadi PIHC dengan notaris. Jadi sebenarnya Pupuk Indonesia Holding Company itu sebenarnya adalah Pusri. Pak Dadang jadi masih di root holding waktu itu. Dan memang Pusri ini sejak awal menjadi pusat karena ini merupakan pabrik pupuk dan petrokimia yang pertama di Indonesia. Pusri menjadi pabrik yang tertua, dan Pusri pada saat itu mendapat tugas untuk menjadi tempat training dari para pimpinan pabrik pupuk di seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh, kemudian Kujang, Petro, dan Pupuk Kaltim. Sehingga sebenarnya pimpinan pabrik-pabrik pupuk yang ada di Indonesia ini semuanya trainingnya di PT Pusri. Dan di sini salah satu trainees waktu itu, yaitu Pak Dadang Heru Kodri. Pada tahun 1976, Pak Dadang ini training di training center Pusri yang saat itu dibiayai oleh World Bank. Dan ternyata Pak Dadang ini sukses. Bukan hanya sukses, kemudian beliau jadi dirut PT Pupuk Kujang dan dirut PT Pupuk Sriwijaya Holding, tapi Pak Dadang juga bisa menyunting gadis dari Palembang. Jadi ini sekelumit cerita Pusri, dan memang kita cukup maju, dan saya kira mungkin banyak yang belum tahu bahwa Pusri itu bukan hanya sebagai produsen pupuk yang terbesar pada saat itu, tapi Pusri juga bisa mendidik tenaga-tenaga ahli, termasuk tenaga Pusri yang pertama kali bekerja
untuk mendirikan PT Rekayasa Industri, yaitu merupakan sumber daripada engineering construction company di Indonesia. Yang sebenarnya saat itu juga telah berhasil membangun proyek-proyek pupuk di Indonesia, antara lain Pusri 2B. Pusri 2B ini dikerjakan oleh Rekayasa, dan kita meskipun proyek tadi agak lambat, tapi kita bangga bahwa Pusri 2B mempunyai performance yang sangat-sangat bagus. Kalau kita masuk control room Pusri 2B, rasanya suara pabriknya kayak bunyi AC, tidak gemuruh. Jadi kita bangga, dan performance-nya juga bagus. Dengan rate tadi rata-rata 110%, dan pemakaian gasnya juga sangat hemat. Ammonia plant-nya dengan konsep yang baru dari Brown and Root, pemakaian gasnya hanya 32 MMBTU per ton. Dan mudah-mudahan karena Pusri 3B ini juga kopi daripada Pusri 2B, nanti performance-nya akan baik, dan nanti dengan selesainya Pusri 3B, maka Pusri akan mempunyai 3 pabrik yang relatif efisien, meskipun pabrik Pusri 1B ini juga masih kurang, karena mungkin perlu dilakukan renovasi. Sehingga nanti kita akan mempunyai 3 pabrik yang cukup bagus, cukup efisien, dan saya kira merupakan harapan kita ke depan. Jadi saya kira Pusri saat ini bangkit kembali untuk bisa menjadi industri pupuk yang terbaik. Dan pada kesempatan ini saya tentu juga ingin menyampaikan terima kasih pada para pensiunan, menyadari bahwa biaya untuk Pusri 3B ini juga cukup signifikan, maka para pensiunan juga turut membantu dengan cara kenaikan pensiunnya yang biasanya tiap tahun itu 6%, tapi diturunkan menjadi 2%. Jadi ini saya terima kasih pada Pak Sahrul bahwa telah membantu Pusri berpartisipasi untuk menurunkan past service liability, sehingga malah sekarang Dapensri malah sudah surplus dan kecukupan dananya menjadi 103%. Tepuk tangan. Jadi ini saya bangga sekali, dan kembali kepada mendiang Bapak Hasan Kasim. Itu salah satu direktur utama yang terlama di PT Pusri, dan beliau telah meninggalkan beberapa hal yang penting. Terutama bagi saya pribadi, saya banyak belajar dari beliau. Pak Hasan Kasim itu mempunyai kecerdasan SES yang cukup tinggi, yang wajib kita pelajari. Pertama, kecerdasan sosialnya. Sebelum pemerintah mengadakan CSR pada tahun itu, Pak Hasan Kasim sudah mempunyai kegiatan yaitu pemeliharaan sapi, ayam, dan lain sebagainya di Solo Farm. Yang ini semua merupakan percontohan dari masyarakat lingkungan untuk menggiatkan kegiatan sosial di lingkungannya. Kemudian beliau mendorong pendidikan YSPP mulai dari SD sampai SMP dan sekarang sudah sampai SMA. Dan beliau juga yang pertama kali mencetuskan ide untuk pensiun bagi kita semua. Itu tercetus pada tahun 1974. Beliau menginstruksikan, dan kebetulan saya ditugaskan untuk membentuk satu yayasan dana pensiun yang untuk
pensiun kita semua di masa datang. Dan alhamdulillah syukur sekarang pensiunan juga happy karena mereka pensiun Pusri itu saya kira adalah pensiun yang terbaik di seluruh pabrik pupuk, malah kalau kita bandingkan dengan pabrik yang lain. Kemudian kegiatan spiritualnya juga luar biasa. Saya banyak belajar dan beliau yang membangun Masjid Al-Aqobah yang sekarang sudah hampir masuk daerah pabrik. Yang tadinya langgar di Wisma Melati itu dulu bekas langgar di situ. Tapi dibangun Masjid Al-Aqobah yang sekarang masih berdiri megah tapi karena sudah di dalam lingkungan pabrik, oleh manajemen sekarang akan dibuatkan masjid yang lebih nyaman, tidak jauh dari tempat ini. Kemudian beliau juga spiritualnya luar biasa, kegiatan spiritualnya. Beliau telah meninggalkan Pusri II dengan tugunya tugu syukur, yang saya kira generasi muda kurang memperhatikan. Tugu syukur itu bentuknya adalah tangan yang menengadah, terdiri dari konkret-konkret yang sama bentuknya, itu menandakan bahwa kita bersyukur pada Allah dan kita sebagai manusia di hadapan Allah itu sama. Tapi di dunia kita berbeda-beda, ada yang jadi operator, ada yang jadi dirut, ada yang jadi komisaris, itu semua menandakan kita harus bekerja dan bersyukur kepada Allah. Kemudian tugu yang ketiga, selesainya Pusri III, itu adalah tugu tampak yang menampakkan untuk bergerak menuju tugu takwa. Tugu takwa itu adalah sebenarnya tugu syukur, dikucuri dengan air rahmat dari Allah, dan di bawahnya adalah landasan segi lima, sebenarnya merupakan Pancasila atau landasan bangsa dan negara ini. Jadi ini rupanya sangat-sangat bermakna, dan kalau kita melihat ini maka sebenarnya kita diberikan landasan spiritual yang kuat untuk kita bekerja di Pusri, dan kita bekerja itu harus ikhlas, kerja keras, dan kerja keras dan ikhlas itu merupakan ibadah kepada Allah SWT. Jadi saya kira tidak usah hitung-hitungan lagi, kita harus kerja keras tapi ikhlas, dan ini untuk demi perusahaan. Dan ini memang terbukti bahwa Pusri sekarang juga terus maju, dan mudah-mudahan kita tetap terus berdoa bahwa Pusri ini akan terus berkembang sesuai dengan cita-cita para founding fathers kita. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan khususnya pada generasi muda. Semoga Pusri akan terus maju berkembang, dan tadi dalam penjelasan dari direksi pada saat kita plan tour, kita melihat ke depannya sangat-sangat cerah, dan saya kira tadi saya ketemu Pak Mariono, bahwa kalau gas nanti terbatas, juga Pak Mariono sudah memikirkan untuk menggunakan batu bara yang melimpah di daerah Sumatera Selatan ini. Ini satu prospek yang besar yang nanti bisa kita kembangkan, terutama dengan produsen batu bara yang ada di tempat ini. Jadi ke depan saya kira adalah tugas-tugas generasi muda untuk bisa meneruskan supaya Pusri terus tumbuh dan berkembang, dan nanti tumbuh tidak ada limitasi untuk tumbuhnya, growing beyond limit. Ya, jadi ini yang kita harapkan. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita berkumpul, dan tadi kita sudah menyaksikan penghargaan bakti kerja pada para karyawan yang berprestasi. Kami ucapkan selamat, dan
bagi yang masih aktif, tentu kami yang sudah tua-tua ini akan terus mendoakan. Semoga PT Pusri akan maju dan berkembang. Saya kira itulah harapan saya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas undangannya, dan kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-66 PT Pusri. Dan saya kira dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi tahun baru. Kami ucapkan untuk semua selamat tahun baru. Dan juga besok kita juga akan menghadapi hari Natal. Dan bagi yang merayakan, di sini ada Pak Bambang dan Ibu merayakan hari Natal, kami mengucapkan selamat hari Natal. Dan tadi Pak Nanang sudah membuat buku, sebenarnya saya juga ada buku yang sudah di-launch 8 tahun yang lalu. Dan buku tadi telah dibuat podcast di Spotify dan telah dibuat dengan bantuan AI berupa video dan bisa diunduh di ruang asa YouTube. Jadi itu ada sekelumit data mengenai perjalanan Pusri yang digambarkan selama ini. Jadi mudah-mudahan itu juga bermanfaat. Saya kira itu. Sekali lagi, Dirgahayu PT Pusri, semoga maju dan menjadi yang terbaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.